Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tani Lestari dari kelas 2 Ilmu Manajemen akan mempresentasikan mengenai uang, lembaga keuangan, dan penawaran uang. 1. Definisi uang dan ciri-cirinya. Berdasarkan pada ciri-ciri kegiatan perdagangan yang dijalankan dalam kegiatan berbagai masyarakat di masa lalu dan masa kini, perekonomian dapat dibedakan kepada perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang diartikan dengan perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas, dan jual-beli dilakukan secara pertukaran barang dengan harga barter. Yang diartikan dengan perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Beberapa kelemahan perdagangan barter. 1. Perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Yang dimaksud dengan kehendak ganda yang selaras atau double coincidence of wants adalah tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diinginkan pihak lain dan mencari barang yang dimiliki pihak lain. Lalu penentuan harga sukar dilakukan. Perekonomian barter membatasi pilihan pembeli, menyulitkan pembayaran tertunda, sukar menyimpan kekayaan. Dalam perekonomian modern, kekayaan disimpan dalam bentuk uang dan atau harta-harta yang bersifat uang seperti saham di bank, dan sebagainya. Definisi uang. 3 pengertian tentang uang yaitu base money, narrow money, dan broad money. Definisi uang mengacu pada fungsi dan peran uang dalam perekonomian yang berkembang. Base money atau central bank of money or high-powered money didefinisikan sebagai simpanan pada bank sentral ditambah notes dan koin. Pada definisi yang paling sederhana, uang adalah barang yang dapat digunakan secara langsung sebagai media pembayaran. Uang dalam pengertian ini disebut sebagai narrow definition of money. Broad money adalah the sum of currency in the hands of the public pools or of the public deposit in commercial bank. Ciri-ciri uang. 1. Benda tersebut dapat diterima secara umum. Benda tersebut harus memiliki nilai stabil dari waktu ke waktu dan dijamin pemerintah. Benda tersebut harus mudah dibawa dan ringan. Benda tersebut memiliki kualitas dengan nilai yang telah ditentukan, terbuat dari bahan yang dapat bertahan lama, dibuat dalam jumlah terbatas, dan tidak mudah untuk dipalsukan. Dapat dibagi dengan mudah tanpa mengurangi nilai dan kualitas benda tersebut. Beberapa fungsi uang. Berdasarkan pada kesulitan-kesulitan yang dinyatakan dalam kegiatan yang lalu, yang akan timbul dalam perekonomian yang tidak menggunakan uang sebagai alat perantara dalam perdagangan. Dalam ilmu ekonomi, peranan atau fungsi uang dapat dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4, yaitu uang melancarkan kegiatan tukar-menukar, uang menjadi satuan nilai untuk ukuran bayaran yang ditunda sebagai alat penyimpanan nilai. Jenis uang sepanjang sejarah. 1. Penggunaan emas dan perak sebagai uang. Memiliki beberapa kelemahan yaitu memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan pada waktu yang lama, merupakan benda yang berat. Kalau nilai transaksi adalah kecil, maka jumlah mata uang emas dan perak yang digunakan dalam transaksi tersebut tidak terlalu banyak. Sukar untuk ditambahkan jumlahnya. Perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank. Perkembangan uang kertas. Penggunaan uang kertas sebagai alat perantara dalam perdagangan menjadi sangat bertambah pesat perkembangannya setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabah. Apabila di dalam perekonomian telah terwujud kebutuhan yang mendesak akan uang, maka bank-bank umum sampai kepada suatu jumlah maksimum tertentu akan bersedia menyediakannya. Dengan demikian, setelah periode tersebut, uang kertas beredar telah melebihi nilai emas yang disimpan oleh bank-bank umum. Masyarakat tetap masih bersedia menggunakan uang yang diciptakan secara demikian, karena di atas uang kertas yang dikeluarkan itu dijanjikan bahwa apabila pemegangnya ingin menggantikan uang tersebut dengan emas, maka bank umum tersebut setiap waktu akan bersedia untuk melakukannya. Ini berarti emas yang berada di bank-bank umum akan digunakan oleh bank-bank tersebut sebagai cadangan untuk menciptakan lebih banyak uang kertas.
Bank Umum dan Bank Sentral. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam menyediakan likuiditas keuangan dalam perekonomian. Bank dengan segenap kelembagaan yang melekat memiliki peran penting dalam menopang kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam perkembangannya, bank di berbagai negara maju menghadapi 3 isu utama: deregulasi, inovasi keuangan, dan globalisasi. Lembaga keuangan dapat melakukan mediasi dalam proses keuangan antara peminjam dan memberi pinjaman dalam perekonomian. Peran penting bank dalam kegiatan ekonomi menjadi lembaga keuangan ini dapat dikatakan sebagai jantung sektor keuangan. Bank dapat berperan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan stabilitas perekonomian secara makro. Bank juga dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap peminjam, penyediaan layanan likuiditas, dan mentransformasi aset likuid menjadi aset likuid langsung. Berbagai bentuk bank di Indonesia: bank umum, bank syariah, bank pembangunan daerah, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral dapat berperan dalam menjaga dan mengawasi perbankan di suatu negara, dalam menjaga stabilitas perekonomian guna mencapai tujuan dari kebijakan moneter. Bank sentral dihadapkan pada situasi yang dinamis dalam perekonomian real. Bank sentral dapat berperan dalam menjalankan fungsi stabilitas perekonomian secara makro. Peran ini dapat dijalankan oleh bank sentral melalui instrumen kebijakan moneter yang merupakan domain kebijakannya. Untuk mencapai tujuan stabilitas dalam perekonomian, maka bank sentral dapat mengeluarkan serangkaian kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan yang merupakan Untuk mencapai tujuan stabilitas dalam perekonomian, maka bank sentral dapat mengeluarkan serangkaian kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan yang merupakan domain bank sentral adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter tersebut bersifat easy monetary policy dan tight monetary policy. Penciptaan uang. Mekanisme penciptaan uang. Untuk menjelaskan hal tersebut, perlu diuraikan terlebih dahulu siapa saja pelaku dalam proses penciptaan uang. Berdasarkan pengelompokan peranannya, secara umum dikenal 3 pelaku utama, yaitu 1. Otoritas moneter, 2. Bank umum, 3. Masyarakat atau sektor swasta domestik. Pada dasarnya, ketiga pelaku tersebut berinteraksi sedemikian rupa sehingga penyediaan uang oleh otoritas moneter dan bank sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan uang tersebut. Secara sederhana dapat diuraikan, otoritas moneter menciptakan uang kartal, sementara uang umum menciptakan uang giral dan uang kuasi. Sedangkan masyarakat akan menggunakan uang yang diciptakan oleh otoritas moneter dan bank umum tersebut untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Bank sentral mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Dalam praktik, ternyata bank sentral juga menerima simpanan giro bank umum, uang kartal dan simpanan giro bank umum di bank sentral tersebut selanjutnya disebut sebagai uang primer atau uang inti. Karena jenis uang ini merupakan inti dari biang dalam proses penciptaan uang beredar yang sudah dikenal dalam uraian tadi. Penciptaan uang oleh bank umum. Penciptaan uang oleh bank umum berbentuk dalam uang giral dan uang kuasi. Uang giral dan uang kuasi tersebut secara umum dapat melalui beberapa cara sebagai berikut. 1. Substitusi. Melalui proses substitusi ini, seseorang dapat menyetorkan uang kartal ke bank umum untuk dimasukkan ke dalam simpanan giro, simpanan tabungan, dan atau sebagai deposito. 2. Transformasi. Melalui proses transformasi ini, bank umum dapat membeli surat-surat berharga dan kemudian membukukan surat-surat berharga yang dibeli ke dalam simpanan giro atas nama yang bersangkutan, atau membukukan ke dalam simpanan tabungan deposito. 3. Pemberian kredit. Melalui proses ini, bank umum dapat memberikan kredit kepada nasabahnya dan membukukan kredit tersebut ke rekening giro atas nama debitur yang menerima kredit tersebut.
Demikian presentasi saya mengenai uang, bank, dan ciptaan uang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.